Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Dan ini juga nantinya akan menjadi project dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Baik, mungkin saya akan share screen dari masalah yang kami hadapi. Oke, dari sini judul yang saya ambil yaitu mengatasi permasalahan pembelajaran pada materi pembagian laba rugi. Dan ini juga salah satu permasalahan yang kami temui ketika kami mengerjakan rekayasa ide yang kami hadapi. Nah, adapun kami dari kelompok 1 dengan dosen pengampunya Ibu Nulfa Nurhayani dan juga Ibu Penny Nurwandari. Dan anggotanya yaitu Ahmad Bukhari Parinduri, saya sendiri Gabriel Philip, Hasti Audrey Margaret, Putri Nurul Damayanti, dan juga Surya Wiranto. Baik, nah sampailah kita di pemahaman mahasiswa terkait pembagian laba dan rugi. Nah, ternyata dari hasil wawancara kami dan juga hasil diskusi kami, ternyata proses belajar mengajar atau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, konsep pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Nah, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan tersebut. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dilakukan secara sadar dan terencana. Nah, untuk mencapai suatu pembelajaran yang optimal, di mana tujuan pembelajar dapat tercapai, guru perlu melakukan persiapan baik media, bahan ajar, ataupun metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang tepat digunakan dalam materi pembagian laba dan rugi persekutuan yaitu pertama yaitu permasalahan dalam perencanaan program pembelajaran akuntansi tersebut. Jadi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perencanaan program pembelajaran akuntansi meliputi permasalahan dalam penyusunan perangkat pembelajaran, permasalahan pengembangan materi pembelajaran, permasalahan dalam penentuan model dan metode pembelajaran, permasalahan dalam mengembangkan media dan alat bantu pembelajaran, dan permasalahan dalam menentukan alat evaluasi dalam pembelajaran. Itu hal-hal yang kami temukan. Yang kedua yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup dalam pembagian laba rugi dan persekutuannya. Yang ketiga yaitu permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi tersebut. Jadi permasalahan yang mendasar terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut para guru seharusnya selalu mengevaluasi baik pembelajaran secara sedang berlangsung atau pada akhir pembelajaran selesai dan guru selalu memberikan tugas latihan pada seharusnya. Nah, ternyata ada ketidakselarasan dari SIMAKA dan PPT. Jadi kalau kita tahu dalam dunia pendidikan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Sedangkan masalah belajar adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam belajar yang kita alami. Ada dua faktor sebenarnya yang menjadi penyebab masalah belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri peserta didik tersebut, yang kurangnya contohnya motivasi dalam belajar, kurangnya minat dalam belajar, intelijensinya yang cukup kurang mungkin, bakat serta kesehatan mental yang mereka hadapi. Dan juga faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat atau sosial. Nah, ada pun beberapa langkah yang kami diskusikan yang baik melakukan penugasan agar tidak terjadinya keterburuan dalam penyelesaian tersebut. Yaitu pertama ada sedikitnya ada 5 yang kami ambil. Yang pertama yaitu tidak menunda-nunda waktu penyelesaian tugas. Nah, yang kedua ada mencari materi yang sesuai dengan yang pelajari. Yang ketiga selalu mengerjakan tugas dengan berdasarkan sumber-sumber yang aktual. Yang keempat, pengerjaan di awal penugasan akan lebih baik hasilnya daripada pengerjaan di akhir penugasan. Dan yang kelima, selalu memperhatikan keakuratan isi materi dan memperhatikan dalam mengerjakan berbahasa waktu. Nah, sampailah kita di kesimpulannya. Apa sih kesimpulan terdapat dalam materi kami ini? Jadi dari kesimpulan ini, kita tahu bahwa proses belajar mengajar dalam undang-undang dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada beberapa permasalahan dari identifikasi atas model pembelajaran yang tepat, yaitu permasalahan dalam perencanaan, program pembelajaran akuntansi, permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, dan permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi. Di dalam dunia pendidikan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, yang saya bilang tadi, disebabkan adanya ancaman hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Sedangkan masalah belajar adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam pembelajaran tersebut yang biasanya kita alami. Dan terjadi yang tadi yang paling penting adalah dua faktor yang menjadi penyebab masalah pembelajaran, yaitu faktor internal dari siswa tersebut dan faktor eksternal dari lingkungan tersebut. Sampai sinilah presentasi kami. Kami dari kelompok 1, jika ada salah-salah kata, mungkin maafkan kami. Sampai sinilah hasil presentasi kami. Terima kasih banyak.